Di sini kami akan mempresentasikan pengaruh polimorfisme gen CYP2B6 terhadap aktivitas evavirens. Kelompok kami terdiri dari Mas Ulises dan saya. Pendahuluannya yaitu HIV adalah retrovirus yang menginvasi sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia. Jenis sel limfofitnya yaitu CD14 dan di mana sel ini menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Nah, evavirens sendiri digunakan secara luas untuk mengobati infeksi HIV tipe 1. Evavirens termasuk dalam golongan non-nukleosid reverse transkriptase inhibitor, lebih disebut juga NNRTI, yang digunakan sebagian dari terapi antiretroviral dengan aktivitas tinggi. Nah, evavirens sendiri sebagian besar dimetabolisme menjadi metabolit tidak aktif oleh enzim CYP2B6. Metabolit ini diekskresi melalui urin dan feses. Melalui urin sebesar 14-34%, sedangkan melalui feses sebesar 16-61%. Nah, enzim CYP2B6 ini yang disandi oleh gen CYP2B6 memiliki tingkat polimorfisme yang tinggi. Nah, tingkat polimorfisme yang terjadi akan berbeda-beda pada setiap etnis atau rasnya tertentu. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan pada aktivitas enzim pemetabolisme yang disandi oleh gen CYP2B6. Aktivitas enzim yang berbeda-beda mempengaruhi kadar evavirens dalam plasma yang berdampak terhadap efektivitas pengobatan yang disebabkan oleh kadar evavirens dalam plasma. Hal tersebut juga mempengaruhi terhadap tingkat resiko efek samping dari penggunaan evavirens, yaitu toksisitas sistem saraf pusat. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas evavirens. Evavirens adalah obat yang termasuk dalam golongan non-nukleosid reverse transkriptase inhibitor, lebih disebut juga NNRTI, yang berperan dalam pengobatan infeksi HIV. Nah, evavirens sendiri memiliki kemampuan menembus sawar otak yang baik. Evavirens merupakan komponen penting dari terapi antiretroviral yang masuk dalam regimen terapi lini pertama pada pasien HIV yang belum pernah menggunakan pengobatan. Nah, konsentrasi evavirens dalam plasma darah berkorelasi terhadap kejadian efek samping neurologi atau sistem saraf pusat dengan presentase kejadian sebesar 20-40% dan reaksi merugikan serius lainnya seperti gangguan pada fungsi hati serta hepatitis. Nah, obat evavirens bisa masuk ke dalam sawar otak karena adanya transfer pasif atau difusi. Nah, difusi pasif pada sawar darah otak melalui difusi hidrofilik paraseluler atau difusi lipofilik paraseluler. Kebanyakan faktor penting penentu difusi adalah kelarutan dalam lemak, jumlah ikatan hidrogen, dan berat molekul. Secara umum, terdapat persyaratan yang dapat menentukan transportasi aktif dapat terjadi menuju jaringan otak. Nah, untuk mekanisme aksi evavirens sendiri berikatan secara langsung pada reverse transkripta dan memblok aktivitas RNA dependent dan RNA dependent DNA polimerase dengan menginduksi perubahan konformasi yang menyebabkan gangguan pada area katalitik enzim. Aktivitas evavirens tidak bersaing dengan template atau nukleosid trifosfat reverse transkriptase HIV tipe 1 ini dan eukariot DNA polimerase seperti polimerase DNA manusia tidak dihambat oleh evavirens. Nah, terus sebagian besar pasien yang mengalami kegagalan terapi pada saat menerima evavirens akan berkembang menjadi resistensi terhadap evavirens. Mutasi utama yang terjadi adalah K103N, G190S atau A atau E atau Y188L.
Salah satu mutasi tunggal ini cukup untuk menyebabkan resistensi tingkat tinggi. Nah, resistensi silang antara efavirenz dan nevirapid atau delafirdin sangat luas. Oleh karena itu, pasien yang pernah mengalami kegagalan virologi dengan salah satu obat ini kemungkinan besar mengandung virus yang resisten terhadap efavirenz maupun sebaliknya. Ini yaitu jalur metabolisme efavirenz. Metabolisme dalam hal ini di mana efavirenz ini dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 menjadi metabolit teroksilasi tidak aktif yang selanjutnya mengalami metabolisme fase 2 yaitu glukuronidase. Enzim CYP2B6 yang disandi oleh gen CYP2B6 adalah enzim terpenting dan utama, dan metabolisme efavirenz ini menjadi 8 hidroksi dan 7 hidroksi efavirenz. Adapun enzim lain yang metabolisme efavirenz yang dengan presentasi yang kecil yaitu enzim CYP3A4, CYP3A5, CYP2A6, CYP2C9 dan uridin glucuronil transferase atau UGT. Metabolit efavirenz di dalam empedu dan urin dengan presentasi 14-34% itu melalui urin dan 16-61% itu melalui feses. Polimorfisme genetik CYP2B6 itu sangat mempengaruhi metabolisme dari efavirenz. Apabila kita lihat di efek klinis secara farmakodinamik, penelitian ada yang menunjukkan bahwa penurunan yang signifikan dalam viral load HIV dan peningkatan jumlah CD4 bila digunakan dalam kombinasi dengan analog nukleosid dan atau P1. CYP2B6 termasuk sitokrom P450 itu family kedua subfamily B nomor 6. Gen CYP2B6 merupakan bagian dari sekumpulan besar gen sitokrom P450 dan subfamily CYP2A, CYP2B dan CYP2F dan kromosom 19q. Gen CYP2B6 memiliki tingkat polimorfisme yang tinggi dan hal tersebut menyebabkan variasi konsentrasi efavirenz di dalam plasma. Saat ini sudah ada diketahui 36 varian alel CYP2B6 dan banyak tambahan polimorfisme nukleotida yang terjadi. Jadi ini bisa terlihat bahwa dengan adanya polimorfisme tersebut, ya, jadi adanya polimorfisme tersebut, distribusi variasi alel CYP2B6 berbeda-beda untuk setiap negara. Jadi antara ras itu memang tidak sama. Jadi di sini sudah terlihat ada 38 variasi ya alel yang tercantum. Ya, bisa dilihat di sini variasinya dan efek dari variasi tersebut atau polimorfisme ini akan berimpak terhadap pengelompokan 4 genotip yang terjadi pada CYP2B6. Fenotip ini kita bagi menjadi 5, yaitu fenotip ultra rapid metabolizer, normal metabolizer, intermediate metabolizer, dan poor metabolizer. Untuk normal sampai rapid sampai ultra rapid metabolizer dalam hal ini akan berpengaruh pada genotype dari polimorfisme sendiri, dan ini akan berpengaruh terhadap enzim. Sedangkan dari polimorfisme sendiri, ya, jadi bisa disampaikan bahwa dengan adanya polimorfisme ini, jadi ada risiko yang ditimbulkan oleh resiko apabila pada intermediate metabolizer akan terjadi 1-4 kali lebih besar, akan mengalami efek samping apabila tidak dilakukan adjustment
dosis. Jadi dalam hal ini pemberian obatnya harus dilakukan adjustment dosis pada intermediate maupun pada poor metabolizer. Karena kenapa? Karena apabila tidak dilakukan di adjustment, di sini akan terjadinya peningkatan efek samping yang cukup besar sehingga akan merugikan terhadap pasien. Oke, jadi dari semua ini, jadi adanya polimorfisme tersebut, ada juga bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya polimorfisme itu harus dilakukan adjustment dosis, terutama pada intermediate metabolizer dan poor metabolizer, di mana adjustment ini diperlukan karena adanya kadar epivirens yang tinggi di dalam plasma darah. Kadar tinggi dalam darah ini akan mengakibatkan resiko efek samping yang terjadi terhadap individu tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk terkait metabolisme dan juga terhadap polimorfisme yang terjadi pada obat epivirens. Terima kasih.